Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filistin wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Nah, kita lanjutkan dari kitab Ta'jilun Nada fi Safhati Saniyah wa Samanin ba'dal mi'atain, halaman 282, yaitu tentang atau melanjutkan tentang amalan isim tafdil. Wa huwal ismu al-akhir minal asma'illati ta'malu amala fi'liha. Adalah isim yang terakhir, yang ke-7 dari isim-isim yang beramalan sebagaimana amalan fi'ilnya, ya. Ada isim fi'il, ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sighah mubalaghah, kemudian sifat musyabahah dengan isim fa'il, ya, sifat, kemudian isim tafdil ini, ya, yang ada 7. Isim tafdil disebutkan sebelumnya tidak menasabkan maf'ul bih, ya, tapi dia menasabkan hal dan tamyiz, ya. Itu yang menasabkannya. Adapun yang merofakkan, yakni amalnya yang merofakkan, akan disebutkan insyaallah, akan kita baca. Nah, mikro Mas Frendi. Wa amma amaluhu, wa ma amaluhu ar-raf'u fa inna araf apa? Wa ma amaluhu ar-raf'u fa innahu yarfa'u dhamiral mustatira bittifaqin. Amaluhu ar-raf'u atau raf'a? Ma ra'yukum? Raf'a saja, ya, sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih untuk masdar amalu. Amalu ini diidhofahkan kepada fa'ilnya. Ar-raf'a maf'ul bihnya. 6. Nahu al-'ifatu akramu minal ibtidali fa ismu tafdhili akramu rafi'an dhamiran mustatiran huwa fa'iluhu. Dan adapun amalannya adalah rofa'. Enggak. Adapun amalannya merofakkan, ya. Adapun amalannya merofakkan karena maka sungguhnya ia merofakkan dhamir mustatir dengan kesepakatan. Dengan kesepakatan. Contoh al-iffah, kemuliaan. Iffah yakni menjaga diri, ya. Menjaga diri lebih mulia dari menghinakan. Ya, al-iffah yakni menjaga diri lebih mulia daripada ibtidal. Ibtidal itu asal-asalan, ya, asal-asalan, tidak ada malu-malunya itu.
Ya, ini bahas tentang amalannya yang merofakkan ya. Adapun amalannya yang menasabkan sudah dibahas pada kesempatan yang lalu. Merofakkan, dia merofakkan domir mustatir. Nah, terus maka isim tafdhil akramu merofakkan domir mustatir, yaitu fa'ilnya. ya, merofakkan Iya, domir mustatir adalah fa'ilnya. Itu kalau fa'ilnya berupa domir mustatir ya, domir mustatir. Nah, lanjut Mas. Wala yarfa'u dzahira qiyasan illa idza sahha ay yaqa'a fi mawdhi'ihi fi'lun bima'nahu. Ya, fi'lun ya. Fi'lun ini adalah Fa'il. fa'il untuk yaqa'a ya. Fa'il untuk yaqa'a. Illa yaqa'a fi mawdhi'ihi fi'lun bima'nahu. Nah. Dan ia tidak merofakkan yang zahir secara qiyas kecuali apabila sah terletak di letaknya dalam posisinya fi'il dengan maknanya. Ya, fi'il yang semakna dengannya ya. Fi'lun bimana fi'il. Dia tidak merofakkan dohir. Dohir itu adalah yang bukan domir ya. Isim tafdhil tidak merofakkan dohir secara qiyas. Kalau secara syad mungkin ya. Tapi secara qiyas enggak. Illa kecuali idza sahha ayaqa'a fi maudhi'ihi fi'lun bima'nahu. Kecuali apabila bisa terletak di tempatnya, yakni di tempatnya isim tafdhil itu sebuah fi'il yang semakna dengannya. Yakni fi'il yang semakna dengan isim tafdhil tersebut ya, sebagaimana yang akan datang dalam contoh. Nah, jadi dia merofakkan dohir juga tapi dengan syarat ya. Terus wa hadza muttaridun fi kulli mawdhi'in yaqa'u fihi ismul tafdhili ba'da nafyin aw shibhihi kan nahyi wa yakunu marfu'uhu ajnabiyan mufaddalan ala nafsihi bi'ibaraini. Dan ini berlaku pada masing-masing, pada semua tempat yang terletak dalamnya isim tafdhil setelah nafi atau yang serupa atau menyerupainya seperti nahyi, dan marfu'nya berupa ajnabi mufaddal atas dirinya. Ya, atas dirinya sendiri dengan dua tinjauan. Ini berlaku pada semua tempat yang isim tafdhil itu terletak setelah nafi atau semisal nafi, yaitu nahi, larangan. Dan marfu'nya itu ajnabi. Ajnabi ini bukan sababi ya, sebagaimana yang lalu. Sababi itu adalah bersambung dengan domir yang kembali kepada yang disifati itu. Ini ajnabi, beda. Yang ini perhatikan, ini fa'ilnya ya, atau marfu'nya itu ya, fa'ilnya itu ajnabi mufaddolan ala nafsihi. Dia dilebihkan dibanding dirinya sendiri. Dibanding siapa ya? Dibanding marfu'nya itu sendiri. Bi'tibaraini, dengan dua sisi ya, dengan dua sisi. Dia dilebihkan atas dirinya sendiri. Ditinjau dari dua sisi, insya Allah akan datang keterangannya. Oke, lagi Mas. Misalu taqaddumin nafyi. Misalu taqaddumin nafyi ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Yeah. Contoh mendahulukan contoh didahului nafi. Contoh didahului nafi. Tidaklah aku melihat seorang laki-laki yang lebih bagus di matanya, celaknya dari mata Zaid.
dibanding dia pada mata Zaid. yakni tidaklah aku melihat seorang yang lebih bagus yang di matanya itu ada celak dibanding dia, yakni dibanding seorang laki-laki tadi, fi aini Zaidin, yang lebih bagus dibanding di mata Zaid. Artinya tidaklah aku melihat ada laki-laki yang celak itu lebih bagus di matanya kecuali Zaid. Tidak ada yang lebih baik daripada Zaid. Jadi tidaklah aku melihat seorang laki-laki yang lebih bagus di matanya itu ada celak, ya, dibanding dirinya, ya, dibanding dibanding yang punya celak, yang bercelak itu, dibandingkan di mata Zaid. Iqra Mas siapa ya? Andika. Wahadzal misalu yataraddadu fi kutubin nahwi wa bihi urifat ya. Wa bihi urifat mas'alatu raf' ismi at-tafdili aftadilil isma dzahira bi mas'alatil kuhli. Isma dzahira. Kenapa isma nasab, Mas? Maf'ul bi. Ya, maf'ul bi, asantum ya. Raf'i, jadi maf'ul bi untuk dhamir raf'i ya. Raf ismi tafdilil isma. Ini raf'i adalah masdar yang diidhofahkan kepada fa'ilnya ya. Masdar diidhofahkan kepada fa'ilnya. Ini isim tafdil itu merofakkan isim dzahir. Nah, diartikan. Dan ini dan contoh ini berulang-ulang pada kitab-kitab nahwu. Ya, kitab-kitab nahwu ketika membahas ini nyebutkan ya contohnya ini. Terus dan padanya didefinisikan. Dan bihi mana bihi di sini? Bi ba sababiyah ya, dan karenanya. Yakni karena apa? Karena contoh ini berulang-ulang dalam kitab nahwu. Nah, didefinisikan permasalahan isim tafdil itu merofakkan isim dhamir ya, dengan permasalahan celak ya. Wabihi, dan karenanya, yakni karena banyaknya contoh ini berulang-ulang dalam kitab nahwu, dikenallah masalah bahwa isim tafdil itu merofakkan isim dhohir dengan apa? Masalah celak ya, kohel. Karena saking banyak contohnya yaitu ya. Sehingga kalau isim tafdil merofakkan isim dhohir, yakni yang bukan dhamir, maka itu disebut masalah kohel ya, masalah. Kenapa? Karena contohnya yang banyak disebutkan di masalah ini ya. Nah, terus fafil misali yasihu wuqu'ul fi'li mauqi asmi tafdili fayuqalu ma ra'aitu rajulan yahsunu fi ainihil kuhlu ka husnihi fi aini Zaidin. Ya, diartikan dulu. Maka pada contoh ini sahdab ya, sah terletaknya fiil pada tempat isim tafdil. Maka dikatakan aku tidak melihat laki-laki pun yang bagus pada seorang laki-laki matanya celak sebagaimana bagusnya pada matanya Zaid. Ya, kita tulis dulu ya biar lebih jelas. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Nah, syaratnya tadi isim tafdil merofakkan isim dhohir kalau bisa fi'il itu menempati posisinya. Di sini isim tafdilnya adalah kata ahsanu.
Jadi bisa fi'il menempati isim, posisi isim tafdil ini, sehingga dia dengan syarat itu dibolehkan atau memungkinkan untuk merofakkan isim dohir, ya, paham? Syaratnya itu, sehingga bisa dikatakan dalam contoh kita ini ma ra'aitu rajulan ahsanu, yakni fi'il maksudnya fi'il yang semakna dengan isim tafdil. Ma ra'aitu rajulan yahsunu, bisa seandainya diletakkan ini bisa. Ma ra'aitu rajulan yahsunu fi ainihil kuhlu. Kuhlu adalah fa'il untuk yahsunu. Begitu juga kalau ini yahsunu diganti isim apa? Isim tafdil, maka al-kuhlu fa'il untuk ahsanu, ya. Itu syaratnya itu. Jadi isim tafdil bisa ditempati oleh fi'il. Dan itu kaidah itu berlaku jika dia didahului oleh nafi atau nahi. Saya yakin insyaallah. Jadi bisa al-kuhlu fa'il untuk ahsanu, sebagaimana kalau ahsanu diganti yahsunu, al-kuhlu fa'il untuk apa? Yahsunu, ya. Dan contohnya masalah ini sehingga disebut dengan masalatul kuhl, ya, masalah celak. Ma ra'aitu rajulan ahsanu fi ainihil kuhlu minhu fi aini zaidin, ya. Paham ini ya? Jadi isim tafdil merofakkan isim dohir juga dengan syarat, ya, dengan syarat. Lanjut Mas. Qad taqaddama fil misali nafyun. Ya, qad taqaddama fil misali nafyun gitu ya. Nafyun bima, afan, nafyun bima. Wa marfu usmit tafdili wa huwal kuhlu. Ajnabiyun lam ajnabiyu lam yattasil bidomirin ya'udu 'alal mausufi. Nggih, diartikan dulu Mas. Dan telah berlalu pada contoh nafyu dengan ma. Bukan gitu artinya, ya. Taqaddama mendahului, ya, mendahului. Dan telah mendahului dalam contoh ini nafyu dengan ma. Paham maksudnya, ya? Dengan contoh ini bukan contoh yang telah lalu, contoh ini telah berlalu, telah mendahului. Maksudnya taqaddama di sini mendahului atau berada di awal. Telah mendahului dalam contoh ini nafyu dengan ma. Ini ma, ya, ma ini, ya. Maksudnya paham, ya? Jadi contoh ini berarti didahului oleh ma, ya. Bukan ini contoh yang lalu, enggak, ya. Contohnya ya contoh ini. Al misali, al untuk menunjuk ini. Waqad taqaddama fil misali, dan telah nafyun adalah fa'il untuk taqaddama, ya. Nafyun fi'il untuk taqaddama. Waqad taqaddama fil misali nafyun bima, ya. Dan nafi dengan ma itu dalam contoh ini telah mendahului, yakni itu mendahului isim tafdil, ya. Paham? Nafyun bima mendahului, yakni mendahului isim tafdil. Ini ma, ya, mendahului isim tafdil. Nah, terus Dan isim tafdil marfu yaitu kata al dan marfu'nya isim tafdil, dan marfu'nya isim tafdil yaitu kata al-kuhl ajnabi tidak bersambung dengan domir yang kembali kepada yang disifati. Ya, jadi perkataan Syekh lam yattasil bidomirin ya'udu alal mausuf itu untuk menjelaskan ajnabi, ya. Karena ajnabi maksudnya yaitu tidak bersambung dengan domir yang kembali kepada yang disifati, ya. Tidak kuhluhu, ndak, ya, al-kuhlu. Nah, terus qauluna mufaddalan 'ala nafsihi bi'tibaraini ai inna hadzal ajnabiyya mufaddalun 'ala nafsihi bi'tibaraini mukhtalifaini. Nah, lanjut. Fal kuhlu fi aini zaidin ahsanu minal kuhli nafsihi fi aini ghairihi minar rijali. Dan perkataan kami mufaddal atas dirinya dengan dua ketentuan, dua tinjauan, yaitu jika ajnabi ini sesungguhnya ajnabi ini mufaddal atas dirinya dengan dua sisi yang berbeda, ya. Maka kata celak pada matanya Zaid lebih bagus dari celak itu sendiri pada mata selainnya.
dari seorang laki-laki. Dari para laki-laki. Ya, itu maksudnya mufaddolan, dia dilebihkan ya. Al-kuhlu di sini fa'ilnya dilebihkan atas dirinya sendiri ya. Dilebihkan atas dirinya sendiri pada selainnya. Ini pada selain Zaid dalam contoh kita. Ini hadal ajnabi, inna hadal ajnabiyya mufaddalun ala nafsihi. Ajnabi ini yang dicontohin adalah celak, itu mufaddal, dia dilebihkan karena isim tafdil, dilebihkan atas dirinya sendiri dengan dua tinjauan yang berbeda. Itu celak di mata Zaid lebih baik daripada celak itu sendiri ya. Nafsul kuhl ya, sama-sama celak yang sama, itu lebih baik daripada di mata selainnya. Nah, Iqra Mas Alvin ya. Fa ahsanu ismu tafdilin na'tun li rajulin wa al-kuhlu fa'ilun ismi tafdili marfu'un. Maka kata ahsanu adalah isim tafdil, na'at untuk kata rajul, sedangkan kata al-kuhl adalah fa'il untuk isim tafdil marfu'. Misal an-nahi la yakunu ghayruka aqraba ilahil khairu minhu ilaika. Fa aqraba khabarun yakun khabaru yakun mansubun ya. Wal khairu fa'ilun lismi tafdili. Contoh nahi adalah janganlah selainmu lebih dekat kepadanya kebaikan itu daripada dirimu. La yakun ghairuka aqraba ilaihil khairu minhu ilaika. La. Janganlah selainmu itu lebih dekat ya, kebaikan itu kepadanya ya, dibanding kepada dirimu. Ilaihi yang ilahi ya. La yakun ghairuka aqrabu ilaihil khairu. Janganlah selainmu kebaikan itu lebih dekat kepadanya ya, dibanding dia atau dibanding dia maksudnya kebaikan itu ya, kepada dirimu sendiri, kepada dirimu. Faham maksudnya? Maksudnya adalah gini ya, jangan sampai orang lain itu ya lebih memberi kebaikan kepadamu daripada dirimu sendiri. Yani kamu memberi kebaikan pada dirimu, orang lain memberi kebaikan pada dirimu ya, jangan sampai ya orang lain itu lebih dekat kebaikannya ya, kepadamu daripada dirimu sendiri padamu. Nah, kurang lebih begitu. Saya sebutkan dulu barangkali domirnya. Lam yakun ghairuka aqrabu ilaihil khairu. Khaihi kembali kepada ghairuka. Minhu ilaika. Minhu yakni minal khairi ya, atau minal khairi atau min aqrabil khairi. Minhu daripada kebaikan itu pada dirimu. Nah, terus fa aqrabu. Maka kata aqraba adalah khabar yakun mansub. Sedangkan kata al khairu adalah fa'il untuk isim tafdil. Yeah. Itu amalannya yang merofakkan. Sekarang amalannya isim tafdil yang memajrurkan. Kalau amalan memajrurkan itu apa? Kalau isim diidhofakan dengan isim ya memajrurkan ya. Paham ya? Cuma masalahnya dia idhofah kepada apa? Ya, idhofah kepada fa'ilnya atau idhofah kepada maf'ulnya. Nah, lanjut. Wa amal jarru fa inna isma tafdili yajurul mafdula idza kana mudhafan ilaihi nakiratan kana nahwu al-alimu aqdaru rajulin ala izalati muskilatin nasi aw ma'rifatan nahwu alladhi yaral asada bi kathratin ajra'un nasi alaihi. Adapun jar, maka sungguhnya isim tafdil menjarkan al-mafdul yang diungguli. Ya, yang diungguli. Apabila ia mudhaf ilaih sama nakirah
sama saja nakirah, seperti orang alim itu orang yang paling memiliki kedudukan, ya paling mampu mampu untuk menghilangkan kebingungan manusia, kesulitan menghilangkan muskilah mana muskilah ya, masalah manusia. Terus atau ma'rifah contohnya, atau ma'rifatan, atau mudhaf ilaihnya itu ma'rifah, sama saja ya. Terus contohnya orang yang melihat singa banyak lebih berani, adalah orang yang paling berani padanya ya, kepada singa. Yang melihat singa, yang banyak melihat singa gitu ya. Orang yang banyak melihat singa itu orang yang paling berani kepadanya, yakni kepada singa. Allah alam, itu amalan isim tafdil ya. Tafdil dia menasabkan tamyiznya, halnya, merofakkan isim dohir dengan syarat merofakkan domir mustatir, dan dia memajrurkan mudhof ilaihnya. Nah, berikutnya adalah babut tawabi. Bab tawabi jamak dari tabi, pengikut. Al awal anak tu naat. Qauluhu, perkataan beliau, yatba'u ma qablahu fi i'rabihi khamsatun. Mengikuti yang sebelumnya di dalam i'rabnya. Dalam i'rabnya apa? I'rab yang sebelumnya ya. Mengikuti i'rabnya di dalam mengikuti yang sebelumnya di dalam i'rabnya, yakni i'rab yang sebelumnya. Kalau rafa ikut rafa, nasab ikut nasab, jar ikut jar. Khamsatun, 5. Ada 5, tawabi itu ada 5. Beliau menyebutkan anak tu, yang pertama naat. Wa ma huwa na'tu ya. Qal, beliau mengatakan wa huwa at-tabi'ul mustaq, yaitu pengikut yang dia adalah mustaq. Semustaq yang menunjukkan sifat dan pelakunya, sahibnya. Awil mu'awwalu bihi, atau yang ditakwil kepadanya, yakni kepada mustaq. Dia jamid tapi ditakwil kepada mustaq. Itu yang pertama syaratnya, mustaq. Al-mubayyinu li lafdi matbu'ihi, yang berbeda dengan lafadz yang diikutinya ya, berbeda dengan lafadz yang diikutinya. Kalau misalnya mengatakan jaa tolibun, ya, itu kan pengikut juga ya, tapi sama lafadznya ya. Ini lafadznya berbeda dengan lafadz yang diikuti. Kalau sama ya taukid namanya. Wa faidatuhu, dan faedah naat, beliau menyebutkan nih secara lengkap faedahnya naat itu adalah pertama takhsisun, mengkhususkan kalau man'utnya adalah nakirah. Au taudihun, atau untuk memperjelas kalau naatnya adalah ma'rifah. Au madkhun, atau untuk memuji semata-mata untuk pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin ya, Rabbi. Au zamun, atau untuk celaan. A'udzubillahi minasyaitoni ar-rajimi ya, ar-rajimi untuk menyebutkan celaan untuk syaitan. Au tarahumun, atau untuk tarahum, menunjukkan kasihan ya, menunjukkan belas kasihan. Au taukidun, atau untuk menguatkan ya. Jadi ada berapa ini? 5 atau 4? 6 ya, 6 ya. 6. Faedah dari naat itu ada 6. Mengkhususkan, menjelaskan, memuji, mencela, menunjukkan kasihan, dan menguatkan. Oke, Qra' Mas Aris, ta'rifut tabi'i. At-tabi'u jam'u tabi'in, wa huwa lafdun muta'akhirun daiman. Muta'akhirun atau ta'khirun? Muta'akhirun ya, daiman. Yataqayyadu fi naw'i i'rabihi bi naw'il i'rabi fi lafdin muayyanin mutaqaddamin alaihi. Tawabi adalah jamak dari tabi, pengikutnya. Pengikut,
yaitu lafadz yang terakhir yang senantiasa senantiasa di akhir yang berkaitan dalam jenis i'rabnya dengan jenis i'rab dalam lafadz tertentu yang mendahulunya yang lebih dahulu darinya. Dia yataqayyadu fi nawi i'rabihi, dia terikat atau tertentu di dalam macam i'rabnya, ya, terikat, dia nggak bisa milih, ya, terikat dengan apa? Dengan macam i'rab pada lafadz tertentu yang mendahuluinya, ya, yang disebut apa? Lanjut Mas. Yusama al-matbu'u. Al-matbu'a. Nah, diartikan yang disebut dengan al-matbu'. Ya, matbu' itu adalah yusamal matbu' itu maksudnya adalah lafadz yang mendahului tabi itu, ya. Nah, dia terikat i'rabnya pada lafadz tertentu yang mendahulinya yang disebut matbu', ya. Lafadz yang mendahului tabi ini disebut matbu' yang diikuti. Nahwu ja'ar rajulu al-muhadzabu, ra'aitur rajula al-muhadzaba, salamtu ala rajuli al-muhadzabi. Contoh telah datang laki-laki yang santun. Aku melihat pada laki-laki yang santun. Aku mengucapkan salam pada laki-laki yang santun. Mana muhadzab? Muhadzab artinya apa? Hah? Disiplin bisa, tapi secara umum ya berbudi begitu ya. Berbudi ya. Ya, muhadzab. Berbudi pekerti yang baik, ya. Berbudi yang baik. Kalau makna hadzaba yuhadzibu, tahzib itu kan membersihkan itu. Ya, berbudi, ya. Terus falafdu al-muhadzabu tabi'un li kalimatir rajuli fi i'rabi raf'an wa nasban wa jarron. Maka lafadz al-muhadzab adalah tabi dari kalimat ar-rajulu dalam i'rabnya secara rafa' dan secara nasab dan secara jar. Terus Tawabi'u khamsatun, dan tawabi ada 5. Wahia an-na'tu wa tauqidu wa atful bayani wa atfun nasaqi wal badalu yaitu na'at dan taukid dan ataf bayan dan ataf nasak dan badal. Ya, ataf bayan itu hampir sama dengan badal, ya. Tidak ada bedanya. Terus ta'rifun na'ti fal awalu an-na'tu wa huwa at-tabi'u al-mustaqu awil muawwalu bihi al-mubayyinu li lafdzi matbu'ihi. Maka yang pertama adalah na'at, yaitu pengikut yang mustaq atau yang ditakwil kepada mustaq yang berbeda dengan lafadz yang diikutinya. Ya, paham ya? Berbeda dengan lafadz yang diikutinya. Misalnya tadi sama itu misalnya ja'a zaidun. Gantian Mas siapa? Mas Imam. Faqauluhu at-tabi'u hadza jinsun yasmalu tawabi'a kullaha. Tawabi'a maf'ul bih, yasmalu. Perkataan beliau, pengikut ini adalah jenis mencakup pengikut semuanya. Ya, ini menjelaskan takrif, ya, definisi. Syekh mensyarah takrif yang diberikan oleh penulis matan. Jadi di syarah jelaskan maksud dari definisinya. Kemudian berikutnya adalah al-asya'u lati yun'atu biha. Perhatikan, ya. Al-asya'u lati yun'atu biha. Macam-macam yang digunakan untuk mensifati, itu ya mengartikannya, ya. Yun'atu biha yakni dia digunakan untuk mensifati.
digunakan untuk naat gitulah. Digunakan sebagai naat bisa. Nah, terus qauluhu wa qauluhu al-mustaqu au al-muawwalu bihi fihi bayanu al-asya'u allati bayanul asya'i bayanu al-asya'i allati yun'atu biha. Yeah. Dan perkataan beliau mustaq atau yang ditakwil dengannya padanya ada pernyataan penjelasan yang penjelasan hal-hal yang dengannya yang dijadikan naat. Yeah. Fadzakara syai'aini. Yeah. Maka beliau menyebutkan ada dua hal. Ya, dua. Al-awal al-ismul mustaqu. Ya, mustaqu qafnya di tasdid ya, mustaqu. Wa huwa dalla ala ma'nan wa sahibi. Yeah. Ka qaimun wa katibun wa madhabun wa hasanun wa afdalu boleh, afdala boleh. Yang pertama, isim mustaq, dia adalah apa yang menunjukkan pada makna dan pemiliknya. Ya, pemiliknya atau pelakunya, pemilik makna itu menunjukkan makna dan pemiliknya. Nah, terus seperti berdiri. Qaimin apa? Yang berdiri. Seperti yang berdiri dan yang menulis. Yeah. Dan yang berbudi dan yang terpuji. Yang bagus itu. Yang bagus dan yang lebih utama. Ya, jadi kalau mengatakan qaimun yang berdiri, berarti itu menunjukkan adanya qiyam, adanya berdiri, dan menunjukkan ada yang sahibul qiyam itu. Paham ya? Orang yang berdiri itu. Ya, qaimun. Adanya berdiri dan adanya yang berdiri itu. Dengan qaimun. Itu juga kata katibun. Nah, lanjut Mas. Asani al-muawwalu bil mustaqi wa huwa al-ismul jamidu al musyabbahu lil mustaqi fil makna kal ismi kasmil isyarati nahwu marartu bi zaidin hadza ay al-hadiri. Diartikan dulu. Yang kedua adalah yang ditakwil dengan mustaq. Ya, yang ditakwil kepada mustaq, Mas. Ya. Dia adalah isim jamid yang diserupakan dengan mustaq atau yang serupa dengan mustaq ya. Yang serupa dengan mustaq pada makna. Ya, dalam maknanya. Isim isyarah, contoh aku melewati Zaid ini. Yakni kehadirannya. Yang hadir ini. Yakni aku melewati Zaid ini ya, bukan Zaid yang sana, Zaid ini. Karena isim isyarah adalah ma'rifah dengan adanya penunjukan. Ini hadza menunjukkan yang dia itu hadir di situ. Jadi lawan dari mustaq adalah jamid ya, isim jamid. Contohnya adalah ditakwil kepada mustaq kata hadza. Dalam contoh marartu bi zaidin hadza. Nah, terus wa dzi bimakna sahibin nahwu marartu bi rajulin dzi malin ai sahibi malin ya. Wa asma'i atau kepada ismil isyarati tadi majrur wa asma'in nasabi nahwu marartu bi rajulin tamimi ya,
mansubin ila tamimin, dan di yang bermakna pelaku, ya, bermakna sahib. Jadi biasanya dalam pelajaran nahwu itu disebutkan du yang bermakna sahib, ya. Ada juga du yang bermakna alladzi, ana dzu hafartu, akulah yang menggalinya, gitu. Tapi di yang bermakna sahib, ya. Terus contoh, aku melewati seorang lelaki yang memiliki harta. Ya, yang memiliki harta, ya, tentunya ini maksudnya harta yang banyak. Pemilik harta. Ya, ini di yang bermakna sahib. Di adalah isim tidak mustaq, ya, tapi ditakwil kepada mustaq bermakna sahib. Terus dan isim-isim nisbat dan isim-isim isbat. Nisbat. Contoh, aku melewati seorang laki-laki tamimi, ya, yakni yaitu dinisbatkan kepada Tamim. Ya, Tamim. Nah, itu yang bisa digunakan sebagai naat, yaitu mustaq atau yang ditakwil kepada mustaq, ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kita lanjutkan Safhatil khamisah Basamanin, ya, Ba'dal Mi'atain, halaman 285. Ada catatan kaki, ya, nomor 1. Wa minal muawwali bil mustaqi al jumlatul waqi'atu na'tan. Termasuk yang ditakwil kepada mustaq adalah jumlah atau kalimat yang terletak sebagai na'at. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Jumlah sebagai naat, wattaqu yauman, dan jagalah diri kalian ada suatu hari, turja'una fihi ilallah, ini adalah jumlahnya, ya, turja'una fihi ilallah, naat untuk kata yauman, kalian dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini adalah di antara ayat yang disebut-sebut sebagai akhir ayat yang turun dari Al-Quran. Kemudian termasuk juga wal masdaru, dan masdar, yakni ditakwil kepada mustaq. Nahwu marartu bi rajulin adlin, aku melewati seorang laki-laki adilin. Adilin bermakna adilin, yang adil, gitu, ya. Adlin masdar tapi ditakwil kepada mustaq adilin. Oke, jadi yang digunakan untuk naat adalah mustaq atau yang ditakwil kepada mustaq. Oke, lanjutnya Iqra Mas Frendi. Wa kharaja bidzalika baqiyatut tawabi'i fa innaha la takunu mustaqatan wala muawwalatan bihi. Dan keluar dari hal itu selain tawabi sisa, dan keluar dengan itu, yakni dengan definisi itu, ya, mustaq atau yang ditakwil kepada mustaq, baqiyatut tawabi, ya, tawabi yang lainnya, pengikut-pengikut yang lainnya, yakni selain naat. Terus fa'ina, maka sesungguhnya ia tidak berupa mustaq dan yang ditakwil dengannya. Ya, jadi tawabi yang lain tidak berupa mustaq dan tidak pula ditakwil pada mustaq. Terus
ala taro annaka takulu fit tauqiti ja'al qaumu ajma'una. Perhatikanlah. Ala taro, tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau melihat bahasanya engkau mengatakan di dalam taukid telah datang kaum itu semuanya. Ya, ini taukid ya, tidak pada mustaq. Ajma'una taukidnya. Terus Fi atfil bayani wal badali ja'a salihun Abu Abdillah. Wa fi atfil nasaki ja'a Khalidun wa Hisyamun wa tajiduha tawabi'a jamidatan. Maka di dalam ataf bayan dan badal telah datang Soleh Abu Abdillah. Ya, ini tabi'nya adalah kata Abu atau bayan badal hampir sama ya. Abu Abdillah, Abu adalah bayan atau badal untuk soleh, untuk soleh ya, betul. Dia tidak mustaq. Terus dan dalam ataf nasak telah datang Khalid dan Hisham. Maka engkau mendapatinya tawabi yang jamid. Ya, tawabi yang jamid, yakni selain naat. Tapi ada pula kemungkinan juga ya, yang tawabi yang lain itu mustaq, ada kemungkinan. Nah, karena kalau tidak mustaq saja mungkin, mustaq juga mungkin. Nah, lanjut Mas. Wa maja'a fi ba'dihha mustaqan falaisa bisyartin fihi. Fa'atfun nasaki qad yakunu baina mustaqaini walakin dzalika laisa bisyartin kama fi na'ti nahwu abuka karimun wa alimun wa kadza tauqitu lafzi nahwu ja'a Khalidun al-fadilu al-fadilu. Dan apa yang datang di sebagiannya cara mustaq yang ya, mustaq, dalam keadaan mustaq, maka tidak ada syarat dalamnya. Datang apa yang datang pada sebagiannya, yakni sebagian pengikut selain naat. Dia ini pada sebagian pengikut selain naat, mustaqon dalam bentuk mustaq, falaisa bisyartin fihi, maka bukanlah syarat padanya ya. Falaisa bisyartin bi zaidah ya, falaisa syartun fihi. Ini tidak sebagai syarat harus mustaq, walaupun ada juga dalam bentuk mustaq pengikut selain naat ya. Kalau naat menjadi syarat. Terus maka atau masak bisa berupa di antara dua mustaq, yakni sebelum ataf dan setelah ataf sama-sama mustaq. Terus akan tetapi itu bukanlah syarat sebagaimana di dalam naat. Ya, sebagaimana dalam naat, bukanlah syarat sebagaimana dalam naat. Kalau dalam naat menjadi syarat mustaq. Terus contoh, ayahmu yang mulia ayahmu itu mulia dan alim. Ya, ayahmu itu mulia dan pandai atau dermawan dan pandai. Terus dan demikian juga taukid lafzi. Contoh, telah datang Khalid yang mulia. Ya. Ini pengertian yang pertama yang digunakan sebagai naat adalah mustaq atau yang ditakwil kepada mustaq menjadi syarat. Adapun untuk selain naat, pengikut selain naat tidak disyaratkan harus mustaq. Paham ya? Ya, ada juga selain naat dalam bentuk mustaq, tapi itu tidak menjadi syarat. Tapi kalau untuk naat disyaratkan ya, harus mustaq atau ditakwil kepada mustaq. Gantian Mas Andika. Wa qauluhu al-mubayyinu li lafzi matbu'ihi li ikhraji at-tawqiti al-lafzi
li'annahu ainu matbu'ihi. Ya. Dan perkataan beliau berbeda lafaz matbu'nya karena untuk mengeluarkan taukid lafzi, yakni supaya taukid lafzi tidak masuk dalam definisi, maka definisinya diberi kata al-mubayyinu li lafzi matbu'ihi, ya. Nah, paham ini maksudnya ya? Definisi seperti itu ya, untuk mengeluarkan yang tidak termasuk, ya. Terus karena bahwasanya ia adalah matbu'nya itu. Ya, ainu matbu'ihi, yaitu matbu'nya itu. Jadi untuk mengeluarkan misalnya ya, misalnya ada orang yang wajib sholat Jum'ah, misalnya muslimun, baligun, kemudian akilun, kemudian mukimun. Muslimun, baligun, akilun, mukimun, ya. Contoh ya, ini misalnya yang wajib sholat Jumat, lafadz muslim, sehingga tidak tercakup di dalamnya kafir, ya, perempuan tidak tercakup, jadi tidak wajib. Semua muslim ndak, baligun, sehingga tidak termasuk yang wajib ini anak kecil. Terus muslim balik apakah semuanya? Enggak, akilun, yang berakal. Sudah muslim balik tapi gila, tidak wajib. Mukimun, yang mukim, dia muslim balik berakal tapi musafir, tidak wajib apa? Sholat Jumat. Atau tambah lagi misalnya khurun, merdeka, dia muslim balik berakal mukim tidak safar tapi budak, tidak wajib sholat Jumat. Paham ya? Itu definisi untuk mengeluarkan yang tidak tercakup di dalamnya, ya. Nah, paham? Yang disebutkan, maka disebutkan biasanya kalau definisi ya seperti itu ya. Al-mubayyinu li lafzi matbu'ihi, ya, untuk li ikhraji tauqidi lafzi, untuk mengeluarkan taukid lafzi, ya, tidak termasuk di dalamnya. Tidak termasuk. Kemudian ada catatan kaki yang kedua, waya baqa atfun nasaki baina mustaqaini dakhilan fi ta'rifil musannifi. Dan tersisa ataf nasak antara dua mustaq, seperti contoh abuka karimun alimun. Maka itu masuk di dalam definisi yang disebutkan oleh penulis, yaitu Ibnu Hisham, yaitu apa? Mustaqun awil mu'awalu bihi al-mubayyinu li lafdi matbu'ihi illa bitafsiril ladzi dzukira, kecuali dengan penjelasan yang disebutkan tadi, yakni penjelasan yang disebutkan oleh pensarah, yaitu menjadi syarat. Adapun ataf nasak, mustaqnya tidak menjadi syarat, tidak ada syarat mustaq atau jamid, ya. Tapi kalau dalam hal na'at menjadi syarat. Nah, paham apa enggak ini? Definisi apa? Na'at, ya, definisi na'at menurut Ibnu Hisham apa? Yaitu pengikut berarti ada banyak. Apakah semua pengikut itu disebut na'at? Enggak. Yang diharuskan mustaq atau ditakwil dengan mustaq. Ya ini satu-satunya itu. Ya apa? Diharuskan mustaq atau ditakwil kepada mustaq. Yang lain enggak diharuskan. Dan al-mubayyinu li lafzi matbu'ihi, yang berbeda dengan lafadz yang diikutinya. Karena bisa saja ya, dia diharuskan mustaq. Kenapa? Karena lafadz yang diikuti mustaq, ya. Sebagaimana itu, jaa Khalidun al-fadilu al-fadilu. Sekarang kita kan misalnya ini, jaa Khalidun al-fadilu al-fadilu. Khalidun fa'il marfu, tanda rafa'nya dhammah.
Fadilu na'at marfu, tanda rafa'nya dhammah. Al-fadilu di sini adalah taukid lafdi. Nah, sekarang pertanyaannya, taukid lafdi ini dia mustaq, ya kan? Dan dia diharuskan mustaq. Kenapa diharuskan mustaq ya? Karena harus sesuai dengan ini. Ini kan mustaq, dia haruskan mustaq. Cuma dia tidak naat. Kenapa tidak naat? Karena penulis Ibnu Hisham mengatakan naat itu harus mubayyinun li lafdi matbu'ihi. Dia harus berbeda dengan lafadz yang diikuti. Ya kan? Nah, sekarang kan ini kata fadilu. Kita mau mentaukid kata al-fadilu dengan taukid lafdi. Diharuskan kita menggunakan kata al-fadilu, ya kan? Berarti ini diharuskan mustaq, ya kan? Diharuskan mustaq. Tapi tidak termasuk naat. Kenapa? Karena dia tidak berbeda dengan lafadz yang diikutinya, ya. Depan syarat naat itu adalah harus berbeda dengan lafadz yang diikutinya. Nah. Itu definisi naat, yaitu pengikut yang diharuskan mustaq dan berbeda dengan lafadz yang diikutinya. Paham ya? Nah, ini pengikut. Ini pengikut diharuskan mustaq tapi tidak naat. Kenapa? Karena sama dengan lafadz yang diikuti. Nah, kalau ini jelas naat ya. Al-fadilu yang satu naat. Kenapa? Dia pengikut, dia mustaq, dia berbeda dengan lafadz yang diikuti. Kata Khalidun, maka dia naat. Nah, dia memenuhi definisi naat. Ham, pengikut diharuskan mustaq, berbeda dengan lafadz yang diikutinya. Berbeda lafadznya dengan yang diikutinya. Ini juga pengikut diharuskan mustaq, tapi dia tidak berbeda dengan ini, tidak termasuk apa? Naat. Paham ya? Itu pengertian naat, gampang. Pengikut diharuskan mustaq atau ditakwil dengan mustaq dan berbeda dengan lafadz yang diikutinya. Nah, berikutnya adalah agrodun na'ti, tujuan-tujuan naat. Krok Mas Andika. Wa asyharul agrodil lati yufiduha an-na'tu ma ya'ti. Ya. Dan paling masyhurnya tujuan-tujuan yang memberikan faedahnya naat apa yang berikut ini. Ya, naat itu adalah fa'il untuk yufidu ya. Paling masyhurnya tujuan-tujuan yang apa diberikan oleh naat adalah yang berikut ini. Tujuannya untuk apa? Al-awwal ya. Al-awwal at-takhsisu in kanal matbu'u nakiratan. Nggih. Wal muradu bihi taklilul istiraqi al maknawi fin nakirati. Nggih, wa tadyiku adadi ma tashmaluhu nahu ja'a rajulun tajirun. Ya, tadyiku ataf kepada taklilu ya. Yang pertama pengkhususan apabila matbu'nya nakiroh. Ya, pengkhususan. Naat itu untuk mengkhususkan. Kalau matbu'nya nakiroh. Yang dimaksud pengkhususan itu apa? Nah, baca. Dan yang dimaksud pengkhususan menyedikitkan kesamaan makna pada nakiroh. Ya, kalau nggak dikhususkan banyak yang semakna dengan itu. Dia menyedikitkan. Terus dan mempersempit jumlah apa yang dicakupnya. Ya, mempersempit. Nahu. Contohnya telah datang laki-laki seorang pedagang. Ya, telah datang seorang laki-laki pedagang. Kalau tidak dikasih kata tajirun, maknanya lebih luas ya. Lebih luas daripada kalau dikasih kata tajirun. Maka ini taksis, yakni mempersempit cakupannya, mempersedikit istiraq, kesamaan. Nah, ini gunanya pertama untuk mengkhususkan kalau matbu'nya atau man'utnya adalah nakiroh. Terus asani al-idahu in kanal matbu'u ma'rifatan
wal muradu bihi izalatal ishtiraki al-lafzi fiha wa raf'ul ihtimali alladhi yastajihu ila ma'naha. Hadara Khalidun Khalidun al-Katibu. Yang kedua menjelaskan bahwasanya matbu itu dalam keadaan ma'rifah. Jika yang kedua adalah penjelasan jika matbu'nya itu ma'rifah. Dan yang dimaksud dengannya menghilangkan ya. Menghilangkan kesamaan lafaz padanya dan mengangkat kemungkinan yang mengarah kepada maknanya. Ya, maksudnya adalah menghilangkan kebersamaan dalam lafaz padanya. Ya, ini bisa saja lafadznya sama ya. Kemudian untuk memperjelas dikasihlah na'at ya, dikasihlah na'at. Contoh ya. Contoh telah hadir Khalid seorang penulis. Ya, telah hadir Khalid sang penulis ya. Kalau misalnya orang mengatakan Ja'a Khalidun nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah karena alam. Tapi orang mungkin tanya-tanya Khalid yang mana gitu ya. Khalid itu banyak. Khalidun. Maka dikasihlah si na'at Khalidun al-Katibu. Khalid si penulis. Nah, paham ya? Itu maksudnya. Ya, lagi Mas. Salis Mujarradul madhi. Yang ketiga semata-mata pujian. Ya, semata-mata pujian. Yakni ini bukan untuk mengkhususkan, bukan untuk menjelaskan karena sudah jelas, sudah khusus, tapi naatnya semata-mata untuk pujian kepada man'utnya. Nahwu radhiyallahu an Umar bin Khattabi asy-Syamili adluhu ar-rahimi qalbuhu. Contohnya semoga Allah meridhai Umar bin Khattab yang menyeluruh keadilannya yang penyayang hatinya. Ya, kata syamili di sini bukan untuk mengkhususkan Umar ya, karena Umar ya sudah jelas itu. Bukan pula untuk menghilangkan keraguan atau menghilangkan kebersamaan dengan Umar yang lain, enggak, karena Umar bin Khattab, tapi untuk memujinya. Asyamili adluhu. Asyamili adalah naat untuk kata Umaro. Begitu juga kata ar-rahimi. Mas Alvin ikra. Arabi yang keempat mujarraduz zammi, semata-mata celaan. Nahwu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contohnya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, ar-rajimi naat untuk asyaitoni. Ya, terus Al-khamisu yang kelima at-tarahumu, menunjukkan belas kasihan. Ai izharur rahmati wal hanani li ghairika. Nahwu Allahumma arham abdaka al-miskina, yakni menampakkan kasih sayang dan sama kasih sayang sama untuk orang selain dirimu. Contohnya, ya Allah rahmatilah hambamu yang miskin. Ya Allah rahmatilah hambamu yang miskin ini. Kalau miskin ya bermakna miskin juga ya, tapi miskin itu bermakna orang yang kasihan gitu ya, miskin kasihan ya miskin. Terus as-sadisu yang keenam at-tauqidu, taukid penekanan. Ya, jadi naat bisa saja untuk taukid. Terus Maqauli ta'ala fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Surat Al-Haqqah ayatul salisata asyarata. Fa wahidatun na'atun li nafkhatun wa huwa li tawqidi ya anal wahidata tufhamu min ismil marrati nafkhatun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka apabila sangkakala itu ditiup sekali tiupan, maka kata wahidah adalah naat untuk kata nafkah
dan ia adalah taukid. Dan dia untuk taukid. Ya, untuk taukid. Kata wahidatun naat, bukan taukid ya, naat, tapi untuk taukid. Ya, untuk taukid. Terus dikarenakan al-wahidah satu itu dapat dipahami dari isim marrah nafkah. Ya, isim marrah itu kalau dari masdar sulasi di belakangnya ditambahi tak, ya, belakangnya ditambahi tak. Kalau sudah ada taknya ditambahi kata wahidah. Paham? Misalnya dorob tuhu dorbatan, berarti cuma sekali, ya. Tapi kalau belakangnya masdarnya sudah ada taknya gimana? Rohim tuhu rohmatan, supaya enggak jadi tambahi wahidatan, ya. Karena kalau masdar doroba tidak ada taknya, dorban. Kalau ditambahi dibuat isim marroh, masdar marroh ditambahi tak, dorbatan, ya. Sudah dorbatan. Kalau ditambahi seperti ini nafakho yanfuhu nafhun, ya kan, nafhun, ditambahi tak menjadi sekali, nafkhotun. Tapi wahidatun ini bukan untuk memperjelas tapi menguatkan. Oke, lanjut Mas. Ahkamu na'ti ma'a man'utihi, ketentuan na'at bersama man'utnya atau kaitannya dengan man'utnya. Terus Ahkamu na'ti ma'a man'utihi, ketentuan na'at bersama dengan man'utnya. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham rahimahullah, wa yatba'u man'utahu fi wahidin min aujuhil i'rabi. Dan man'ut itu dan na'at itu mengikuti man'utnya pada satu dari sisi i'rabnya. Ya, si i'rab mungkin mengikuti dalam rafa atau dalam nasab atau dalam jar. Terus wa min at-ta'rifi wa tankiri, dan dari ma'rifah dan nakirah. Ya, ini yang kedua. Terus summa in rafa'a dhamiran mustatiran tabi'a fi wahidin min at-tadhkiri wa ta'nisi wa wahidin min al-ifradi wa far'ihi. Wa illa fa huwa, diartikan dulu. Kemudian apabila ia merofakkan dhamir mustatir, maka ia mengikuti pada satu dari mudzakarnya dan muannasnya, dan satu dari mufradnya dan dua cabangnya. Ya, mufrad dan dua cabangnya, yakni musanna dan jamak. Itu kalau naatnya merofakkan dhamir mustatir, atau naat hakiki lah, ya. Terus wa illa fa huwa kal fi'li wal ahsanu ja'ani rajulun qu'udun gilmanuhu thumma qa'idun thumma qa'iduna. Jika tidak demikian maka ia sebagaimana fi'il, dan yang terbaik adalah ja'ani rajulun qu'udun gilmanuhu, telah datang kepadaku seorang laki-laki yang anaknya duduk. Gilman apa? Jamak Mas, ya. Anak-anaknya duduk. Lalu kemudian qa'idun, lalu qa'iduna. Ya, maksudnya yang paling baik dalam contoh semisal ini ja'ani rajulun qu'udun gilmanuhu. Ini naat sababi, ya, akan datang insyaallah. Yakni qu'udun gilmanuhu. Summa qa'idun. Kemudian selanjutnya yang baik juga adalah kata qu'udun diganti qa'idun, ya. Paham? Qa'idun itu mengganti qu'udun, ya. Yang paling baik pakai qu'udun. Setelah itu bawahnya tingkatannya pakai qa'idun dalam contoh ini. Summa qa'iduna. Kemudian kata qa'iduna. Boleh ja'ani rajulun qa'iduna gilmanuhu, atau qa'idun gilmanuhu, atau qu'udun gilmanuhu, ya. Jadi ini ada 11 hal. Naat itu mengikuti 4 saja, ya. I'rabnya kan ada 4, ya. Rofa, kemudian nasab, kemudian jar, kemudian jazm, kemudian ada mudzakkar, kemudian ada muannas, at-ta'nis, kemudian ada ma'rifah, kemudian ada nakirah,
1 2 3 4 ya. Kemudian ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Nah, ini ada 11. Naat hakiki itu mengikuti 4 di antara ini. 4 di antara ini. Dari sini ngambil 1. Dari sini ngambil 1. Dari sini ngambil 1. Dan dari sini ngambil 1. Totalnya 4 ya. Ya 4. 1 2 3 4 ya. Itu naat hakiki. Hanya mengikuti matbu'nya atau man'utnya dalam 4 hal. 4 di antara 11 ini. Nah. Pokoknya sel itu ngambil satu-satu, tidak boleh 2 ya, satu-satu. Ikra Mas Aris ya. Anak tuh nau'ani. Anak tuh nau'ani. Naat ada 2 macam. Al-awwal hakikiyun. Yang pertama hakiki, wa huwa ma dalla ala sifatin fismin qablahu, yaitu apa yang menunjukkan pada sifat pada isim yang sebelumnya. Ya. Nahwu aqamtu fil manzilil fasihi. Contoh, aku tinggal di tempat yang luas, di rumah yang luas. Fal fasihi na'tun hakikiyun, li'annahu dalla ala sifatin fismil ladzi qablahu wa huwa al manzili, li'annal Mutasifa bil fasahati hakikotan huwal manzilu fasumia hadan na'ta fasumia hadan na'tu na'tan hakikian. Yeah. Dan dia adalah kata al-manzili karena bahwasanya dia kata fasih naat hakiki karena dia menunjukkan pada sifat yang antum terjemahnya sampai mana Rin? Li'annahu dalla ya kan? Li'annahu dalla karena dia menunjukkan pada sifat yang ada di isim sebelumnya. Ya, dia menunjukkan pada sifat yang ada di isim sebelumnya. Kalau naat sababi enggak, menunjukkan sifat pada isim setelahnya, yang setelah naat itu. Kalau naat hakiki menunjukkan sifat pada isim yang sebelumnya. Yaitu kata al-manzili. Karena yang tersifati dengan keluasan secara hakikat yaitu al-manzilu. Ya, manzil rumah. Maka naat ini disebut dengan naat hakiki. Ya. Terus wa alamatuhu ayastamilan na'ta ala dhamir ayastamilan na'tu ala dhamirin mustatirin ya'udu alal man'uti. Dan tandanya naat itu mencakup kepada dhamir mustatir yang kembali kepada man'ut. Ya, tandanya naat itu mencakup, memuat, mengandung dhamir mustatir yang kembali kepada man'ut. Tapi disebutkan ya syarat naat itu adalah mustaq atau yang ditakwil kepada mustaq. Lah mustaq itu ya mengandung dhamir ya, mengandung dhamir yang mustatir kembali kepada man'ut. Kenapa? Kalau tidak begitu ya tidak ada kaitannya, padahal itu harus ada kaitannya. Kaitannya apa ya? Dhamir mustatir itu kaitannya. Misalnya contoh itu aqamtu fil manzilil fasihi, yakni huwa ya. Aku tinggal di rumah yang dia itu luas itu, yang luas ya, yang dia itu luas ya. Itu naat hakiki. Nah, lanjut Mas. Arsani sababi. Yang kedua adalah sababi, wa huwa madalla ala sifatin fismin lahu irtibatun bil matbu'i. Ya, fismin. Yaitu apa yang menunjukkan kepada sifat pada isim
yang memiliki hubungan dengan matbu. Ya. Na'at sababi adalah menunjukkan sifat pada isim yang memiliki hubungan dengan matbu, dengan man'utnya. Dia tidak menunjukkan sifat pada man'ut atau matbu, tapi menunjukkan pada isim lain, tapi isim lain itu punya hubungan dengan man'utnya. Nahwu aqamtu fil manzilil fasikhi fina'uhu. Contoh, aku tinggal di rumah yang luas halamannya. Ya, di sini kata fasih adalah menunjukkan sifat bukan untuk manzil tapi untuk fina'uhu, ya, fina'uhu. Maka disebut na'at sababi. Terus fal fasihu na'tun walakinnahu laisa lil matbu'i al manzilu. Laisatil fasahatu huna sifatal manzili. Wa innama hiya sifatun betul. Lima ba'dahu. Wa huwa fina'uhu. Ghairu annahu lamma kana lil fina'i irtibatun bil manzili. Jaza an naqula an sifatil fina'i innaha sifatun lil manzili. Ya, sudah. Maka kata al-fasih adalah na'at, akan tetapi dia tidak untuk matbu'nya. Tidak untuk man'utnya, yaitu kata al-manzili. Ya, jadi dia tidak menunjukkan sifat untuk matbu'nya. Karena bukanlah fasohah keluasan ini, keluasan di sini adalah sifat untuk manzil. Hanyalah ia adalah sifat pada apa yang setelahnya. Untuk apa yang setelahnya. Ya, untuk yang setelahnya. Ini untuk setelah na'at itu, yaitu kata fina'uhu. Hanya saja ketika fina itu punya kaitan, memiliki kaitan dengan manzil, boleh untuk kita mengatakan sifat fina ini sungguhnya sifat untuk manzil. Ya, sudah. Karena kan fina itu memiliki hubungan dengan manzil, rumahnya, boleh kita mengatakan bahwa sifat untuk fina ini adalah sifat untuk manzil, ya, tapi secara sababi. Aqamtu fil manzili al-fasihi fina'uhu. Fasih ini secara makna adalah sifat untuk fina, al-fasih fina'uhu. Tetapi karena fina ini punya hubungan dengan manzil, maka boleh dikatakan fasih ini adalah na'at untuk manzil, ya. Tapi na'at ini dalam artian i'rab, ya, dalam artian i'rab. Kalau na'at secara hakiki adalah untuk fina, makanya disebut na'at sababi. Kenapa dia disebut na'at untuk manzil? Karena sebabnya dia menunjukkan sifat dari fina yang ada kaitannya dengan manzil ini, ya. Fina hu kembali kepada manzil. Ya, makanya disebut na'at sababi. Na'at sababi. I'rabnya mengikuti matbu'nya. Oke, gantian Mas Bayu. Wa min ajli dzalik. Wa min ajli dzalika yusamma lafdun fasihi fi hadzal misali na'tan Goiro hakiki au na'tan sababian fa al-fasihi na'tun majrurun bil kasrati fina'uhu fa'ilun lil sifati marfu'un bidomati wal ha'u mudhofun ilaih. Dan dari min ajli artinya karena, ya, karena ini atau sebab ini, sebab itu, ya, karena sebab itu disebut
lafadz fasih fasih dalam contoh ini sebagai naat selain naat yang tidak hakiki. Naat yang tidak hakiki atau naat sababi. Maka al-fasih sebagai naat. Al-fasih adalah naat. Al-fasih adalah naat majrur dengan kasroh. Ya, naat. Fina'uhu sebagai fa'il untuk sifat fa'il untuk sifat marfu dengan domah. Ya, fa'il untuk sifat yakni sifat musabahah ya. Sifat yakni kata fasih. Fa'il untuk sifat musabah itu dia marfu dengan domah. Terus dan al-ha'u sebagai mudhaf ilaih. Ha ya, huruf ha. Fina'uhu, huruf ha pada hu. Fina'uhu, ha adalah mudhaf ilaih. Nah, tandanya sekarang baca Mas. Wa alamatuhu ya'ti ayatiya ba'dal na'ti ismun dhahirun marfu'un bina'ti. Ya, bina'ti. Mustamilun ala domirin ya'udu ala al man'uti. Yeah. Dan tandanya yakni tanda naat sababi. Yeah. Datang setelah naat itu isim dhahir marfu dengan naat. Bi di sini dengan naat maksudnya dengan sebab ya. Dengan sebab naat. Ya, dengan sebab naat itu. Seperti kata contoh al-fasihi fina'uhu marfu. Dengan sebab fasih. Amilnya adalah kata fasih ya. Adalah fasih sifat musabahah, fina'uhu fa'ilnya. Nah, terus dan yang mengandung pada domir yang kembali pada yang diikuti. Ya, kita ulangi ya. Tanda naat sababi adalah datang setelah naat itu sebuah isim dohir. Ya, sebuah isim dohir. Yang isim dohir itu marfu dengan sebab naat tersebut. yakni amilnya adalah naat tersebut. Yang juga isim dohir itu mengandung domir yang domirnya kembali kepada man'ut sebagaimana contoh itu ya. Di sini naat sababi ini tandanya setelah naat ini ada isim dohir fina'u marfu'nya karena sebab fasih. Kenapa ini marfu'? Karena fa'il untuk fasih. Yang juga setelah ini isim dohir ini ada domir yang kembali kepada man'ut yang disifati. Itu tanda apa? Naat sababi. Kemudian Mas baca Mas bawahnya Mas. Paling bawah maksudnya. Apa itu namanya? Catatan kaki. As-sababi huwa dhamiru al-aidu ala man'uti li'annal sababa li'anna sababa lugotan al-hablu ya falyamdud bisababin ilas samai ya dalam surah Al-Hajj. Wal hablu min sya'nihi ayur bato bihi falamma kana domiru yaqa'u li rabtil utliqa alaihi dzalika ya dzalika. Terus baca lagi bawahnya wakila asababu huwal ismu muttasilu bidomiri al-aidi alal man'uti
litisolihi bisa babiladhi huwa dhamiru. Jadi ini ada pendapat asababi yang menjadi sebab itu apa? Kok disebut sababi? Sebabnya adalah dhamir yang kembali kepada man'ut, fina'uhu, dhamir. Itu karena kata sabab secara bahasa adalah al-hablu. Mana al-hablu? Tali ya. Sebagian dalam surah tadi Al-Hajj, falyamdud bisababin ilas samai. Wal hablu min sya'nihi, dan tali itu ketentuannya atau halnya adalah ayur batobihi, dia digunakan untuk mengikat. Tali digunakan untuk mengikat. Falam maka nadzomiru yaqauli rabti, maka tatkala domir itu ya, terletak sebagai pengikat, penghubung, utliqa alaihi dzalik, maka disebutlah ya, kepadanya hal itu sebagai sabab, domirnya sebagai sabab adanya naat itu pendapat. Wakila, dan dikatakan pendapat yang lain, sebabnya adalah isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada man'ut, bukan domirnya tapi isim yang bersambung. Dalam contoh kita adalah kata fina'u. Kenapa dia disebut sebagai sebab? Litisolihi bisababil ladzi huwa domir, karena dia yang bersambung dengan sebab, yaitu domirnya itu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.